Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Enki Talk Show. Nah, hari ini kita kedatangan Ustadz yang luar biasa, yaitu Ustadz Fahrial. Oke, biasa dipanggil dengan Ustadz Ustadz Fahri. Ustadz Fahri. Nah, kalau Fahrial terlalu panjang. Lebih 2 huruf, Ustadz. Iya. Oke. Ustadz Fahri ini merupakan guru SDIK yang senior, kawan-kawan. Nah, jadi kalau guru-guru baru nyan kenang ospek le bagaian. Dan karena beliau guru senior di Nurul Quran. Udah berapa tahun Ustadz di Nurul Quran? Kira-kira 10 tahun hampir ya. Pokoknya saya masuknya itu tahun 2013. 2013. Nah, Berarti tahun kalau 2013. 11 tahun lebih kurang ya? 11. Lebih Gitu lah kira-kira. kurang beliau sudah mengajar, mengabdi di SDIK Nurul Quran selama 11 tahun. Sebagai guru apa, Ustaz? Kalau yang waktu pertama kali saya kemari, Oke. dulu saya masih di TU ya. TU. Di TU. Oh, dulu kan TU berarti Ustaz, ada iya. usaha ya? Iya. Oke. Kebetulan karena mungkin belum ada lowongan di ngajar. Ngajar, Jadi di oke. TU dulu. Setelah itu, setelah di TU baru saya rangkap operator. Rangkap operator, TU rangkap operator. Oke. Operator. Kira-kira tahun 2000 berapa ya? Ketika itu kan sekolah kita itu masih di PAUD sekarang ya. Di PAUD sekarang. Oke. Dulu kan SD-nya masih di situ. Masih di PAUD, oke. Ketika sekolah kita sudah alhamdulillah muridnya pun sudah banyak. Sudah banyak, oke. Akhirnya kita pindah ke sebelah. Ya kan? tempat sekarang berarti tempat Ustaz. sekarang di SD sekarang itu tahun 2014 kalau nggak salah saya. Setelah itu tahun 2016 itu saya baru mencoba untuk jadi jadi guru lah, ngajar, tidak lagi di TU. Oke, berarti 2016 mulai jadi guru, Ustaz? Iya, Oke. mungkin seperti itu. Guru apa dulu, Ustaz? Saya kebetulan kan kalau basic saya itu kan guru PAI, ya kan? PAI. Guru PAI. Cuman kemarin itu saya dipercayakan juga jadi wali kelas, gitu. Jadi di sela-sela saya jadi wali kelas, saya juga ada ngajar PAI, yaitu PAI gitu. PAI. Oke, berarti rangkap tuh wali kelas iya dan ngajar PAI juga iya. Nah, karena kan tuntutan ini harus linier dengan profesi kita sebagai pendidikan lah ibaratnya. Kalau saya kan kalau kita guru PAI ini kan lebih ke departemen agama ya. Kalau di dinas pendidikan kan lain lagi. Jadi ada jalurnya sendiri lah. Makanya saya PAI itu nggak boleh saya tinggalin. Nggak boleh hilang lah ibaratnya. Oke Ustaz, berarti dari dulu pun Ustaz udah nampak multi talent Ustaz. Dari TU, kemudian operator, wali kelas dan ngajar juga. Mencoba-coba, yang penting berusaha. Belajar, gitu, ya kan? Dan alhamdulillah semuanya termakan lah Ustaz kan. Nah, berarti Ustaz dulunya pendidikan S1 ya udah? Iya, S1. Di YIN. Iya. UIN. Sekarang udah UIN. Kalau dulu masih YIN. Nah, karena saya masuk 2003. Nah, saya dapat bocoran nih Ustadz dari kepala sekolah, Ustazah Firda. Katanya beliau ini juga ahli seni nih Ustadz. Seniman lah ibaratnya. Jadi saya dengar-dengar kalau di SDIK tuh biasanya kalau ada acara, kegiatan, masalah performer itu biasanya diserahkan kepada Ustadz Fahri. Betul begitu Ustadz? Ya kebetulan dulu saya itu waktu di kampus di YIN. Sebenarnya kan jurusan saya PAI ya. PAI, betul. Cuman di sana kebetulan ada namanya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa Sanggar ya. Iya. Nah, jadi saya kebetulan pas lihat mungkin saya tertarik dengan budaya Aceh. Oke. Jadi saya coba pelajari pelan-pelan. Alhamdulillah rupanya lama-kelamaan hobi juga di situ. Hobi juga. Dan menguasai lah dan menguasai ketika jadi suka kan hobi itu kan suka. Betul. Kita suka. Jadi alhamdulillah menguasai. Jadi alhamdulillah juga ketika saya bergabung ke Nurul Quran, saya bisa memanfaatkan hobi saya itu. Keahlian itulah berarti Ustaz. Keahlian itu seperti itu. Nah, berarti di SDIK ada sanggar juga? Ustaz, alhamdulillah sudah ada sekarang. Apa namanya sanggar Ustaz? Sanggar Bijeh Dahsyat. Bijeh Dahsyat. Iya. Siapa yang kasih nama itu Ustaz? Saya sendiri sih. Memang Ustaz. Sementara dulu coba saya cari-cari, saya usulkan kebetulan sama ketua yayasan sekarang Ustaz Fadil. Ustaz Fadil, Ustaz Fadil ini saya mau kita kan udah ngajar anak-anak nih, tapi belum ada sanggarnya. Iya, betul. Kita coba buat sanggar boleh Ustaz? Oh boleh. Terus saya kasih nama. Saya buat Ustaz Bijeh Dahsyat aja boleh Ustaz?
Oh cocok sekali kata beliau. Ya udah saya buat biaya dahsyat. Masuk kemarin itu pernah dihubungi oleh orang dinas pendidikan Aceh Besar. Aceh Besar ya. Nah, itu mereka menghubungi katanya kalau memang di sekolah kita ada sanggar suruh masukin ke Sanggar Aceh Besar. Oh, Alhamdulillah nama kita juga sudah masuk ke sana. Berarti Sanggar Bijih Dahsyat SDIK Luar sudah masuk dalam daftar Sanggar Aceh Besar. Aceh Besar. Luar biasa Ustaz Fahri. Berarti Ustaz Fahri memang pendiri dan hari ini masih melatih di Sanggar Bijih Dahsyat tersebut. Sampai hari ini berarti. Alhamdulillah. Ya. Nah, apa aja Ustaz di sanggar itu yang ada sekarang Ustaz? Soal tarian kah, apakah apa itu? Kalau kita sebenarnya kan kalau basic saya kan lebih sanggar itu ke tarian tradisional. Tarian tradisional, tradisional Aceh ya. Seperti kita mengajarkan Likok Pulo, kan Radop Lampuan, ada Ratu Jaro. Sekarang tapi Ratu Jaro lebih hidup di SMP-nya ya. Oh, SMP ada juga ada sanggar. Ada. Kebetulan SMP kan karena kita satu atap jadi namanya sama sanggarnya. Oh, berarti di SMP juga namanya Sanggar Bijih Dahsyat. Luar biasa jasa Ustaz Fahri Ustaz. Terus Ustaz? Jadi juga pernah ada Rapa Igeleng juga. Rapa Igeleng itu yang basicnya tradisi ya. Tapi kalau yang mungkin ke hal-hal lain seperti vokal, pantomim, itu ada juga saya ajarkan. Ada juga. Ada pantomim, olah vokal, ya seperti dan sebagainya lah. Nah, artinya pemirsa, hari ini jika yang hari ini mungkin sebagian dari kita tahunya di Nurul Quran itu tidak ada keseniannya, tidak ada kebudayaannya. Nah, hari ini terbukti nih bahwasanya foundernya nih, pendiri dari Sanggar Bijih Dahsyat hadir dan terbukti di sana terdapat beberapa tarian yang telah diajarkan, tarian tradisional tentunya ada Ranuk Lampuan tadi Likok Pulo dan sebagainya. Nah, jadi bila ada yang mau menggunakan jasa dari kita, nah hubungi di bawah ini. Nanti Pak Firman editor tolong masukin nomor HP Ustaz Fahri di bawah. Mana tahu lumayan Ustaz. Nomor HP sekolah juga. Nomor HP sekolah. Berarti Ustaz, anak-anak kita itu kalau memang ada permintaan untuk mengisi acara siap berarti Ustaz. Insya Allah kalau memang ada waktu dan tidak terbentur dengan jam sekolah. Oh ya, itu yang penting. Itu yang penting. Tidak terganggu ya, betul-betul Ustaz. Asal tidak terbentur, kita minta izin sama kepala sekolah, boleh ya silahkan. Dan diizinkan. Nah, berarti nanti karena kita sudah promosiin, maka pajak lah Ustaz. Maka pajak harus kita bagi nih Ustaz. Oke, baik Ustaz. Kemudian saya juga mendengar nih Ustaz. Ustaz ini sebetulnya memang the king of multi talent kayaknya nih Ustaz nih. Karena semua bisa nih. Jadi saya dapat bocoran-bocoran. Ustaz juga mengajar pramuka. Iya. Dan memanah juga Ustaz katanya. Ini sepertinya semua di icaplok mendung katanya. Igok bicik bek nak bek tale. Itu gimana ceritanya tuh Ustaz tuh? Kenapa Ustaz pramuka pun iya, kesenian pun iya, bahkan memanah. Kebetulan ya kan seperti itu juga. Saya kan waktu di kampus dulu sebelum masuk ke UKM Sanggarnya, saya duluan masuk ke pramukanya sebenarnya. Duluan pramuka dengan kesenian tadi. Kenapa saya duluan masuk pramuka? Karena kan pramuka itu sudah saya geluti mulai semenjak saya SD. Jadi SD, SMP, SMA, akhirnya kan yang namanya kita melihat ada peluang ya kan. Ada waktu ya coba masuk. Rupanya cuman nggak terlalu lama sih kalau pramuka karena saya lebih aktif di sanggarnya. Jadi nggak harus bagi waktu antara kuliah dengan kegiatan. Nah, makanya saya pilih satu saja. Jadi pramukanya cuman sekitar 2 tahun, 3 tahun seperti itu saja. Habis itu saya tinggalin, saya fokus ke sanggar sambil kuliah. Seperti itu. Makanya ketika saya bergabung di Nurul Quran, ada teman-teman melihat mungkin cara saya mengajar itu mungkin kayaknya nih Ustaz Fahri ada basic di pramukanya juga. Nabaka betul itu kebetulan. Jadi istilahnya menyena pekan handap. Betul. Kan? Ya udah saya bagi-bagi ilmu lah seperti itu. Jadi saya sambil mendidik anak bangsa. Oh iya, sadap. Luar biasa kalimat motivasi. Itu sampai hari ini berarti Ustaz masih aktif pramuka ya? Alhamdulillah sama teman-teman. Masih ada beberapa guru lain juga? Guru lain juga. Nah, kalau memanah Ustaz? Memanah itu juga. Itu juga. Itu dari masa kuliah? Kalau enggak. Kalau memanah itu kebetulan waktu itu ada program ya kan, program pelatihan memanah.
Ketika itu ada Ustadz Fadil, Ustadz Ihsan yang duluan ikut ya kan. Ada dulu di sini ada namanya Ustadz Edi juga ya kan. Beliau ikut program memanah, saya lupa namanya, AFO 8, saya 87 kalau nggak salah ya. Jadi punya, jadi ketika itu saya ikut, saya sebenarnya ikut itu tidak ada niat untuk apa namanya, cuman untuk diri sendiri dulu sebenarnya, untuk belajar diri sendiri. Tambah ilmu lah. Tambah ilmu. Karena kan kalau orang bilang memanah itu olahraga sunnah. Olahraga sunnah betul. Ya kan, makanya kita coba pelajari. Cobalah pelajari ya. Alhamdulillah rupanya sekolah juga ataupun yayasan biar hidup suasana sekolahnya, ditambah lagi ekskulnya rupanya. Ditambah ekskul manahnya. Makanya kan butuh pelatih. Kebetulan saya juga ada basic di situ, diajak lah. Nah, saya bukan yang duluan untuk memanah. Ada guru-guru yang lain yang duluan. Tapi rohinan lah. Pokoknya roh ni mandu rohinan. Koi dumpu ada, semua ada beliau. Nah Ustaz, ini terakhir Ustaz nih. Saya juga baru dapat bocoran. Ustaz salah satu guru penggerak. Guru penggerak Ustaz. Nah, saya ini kurang paham sebetulnya Ustaz, guru penggerak itu apa. Mungkin kalau kita jelaskan kan nggak cukup waktu Ustaz. Nah, sedikit aja Ustaz. Saya ingin tanyakan, apakah Ustaz satu-satunya guru penggerak di situ? Kalau sekarang udah bertambah. Oh, sekarang udah bertambah. Kebetulan, iya kan. Jadi program guru penggerak ini adalah program yang dimana wacana daripada pemerintah. Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya kan. Oke. Jadi tujuannya di sini adalah mungkin sebagai untuk melatih guru-guru ya supaya lebih mampu dalam mengajar ya kan, seperti itu. Ada basic mengajar, bagaimana menangani anak-anak agar lebih baik ke depannya, seperti itu tujuannya. Jadi kebetulan pas waktu saya ikut, alhamdulillah kalau kita dulu di Aceh, karena kan tidak semuanya dia. Kalau di Aceh itu dulu pernah dibuka gelombang 1, kalau ini yang setahu saya ya, saya nggak tahu yang sebelumnya. Itu angkatan 4. Saya kebetulan angkatan ke-7. Berarti Ustaz angkatan 7. Angkatan kedua, ketiga kayaknya untuk Aceh besar belum dibuka. Jadi saya bisa dibilang saya angkatan kedua setelah angkatan keempat. Tapi angkatan ke-7 namanya. Kebetulan ketika itu ada beberapa orang guru kita yang ikut. Jadi yang hanya lulus itu saya di angkatan ke-7. Luar biasa. Ada satu lagi guru kita yang di PAUD. Yang di PAUD. Itu sama angkatannya? Yang sama angkatan ke-7 juga. Cuma berdua kami. Oke. Jadi mungkin dengan termotivasinya saya ikut kegiatan itu, ada guru-guru lain sehingga sekarang sudah ada bertambah. Oke. Berarti Ustaz kalau sudah kita ikut guru penggerak itu artinya nyan betul ya cik mampu, karena kan tadi mampu, lebih dilatih atau lebih handal lah ibaratnya, lebih yakin lah maknya ke guru penggeraknya. Kalau yang kita yang namanya ilmu itu kan nggak mesti ikut guru penggerak sebenarnya. Oh iya. Kan? Cuman dengan nanya lebih kerak loh, Atihunan tak ikut pelatihan apapun yang kita ikuti, pasti kalau kita mau ada ilmunya. Ada ilmunya. Gitu. Cuman kebetulan sekarang mungkin basic guru penggerak itu mungkin lebih diutamakan, mungkin salah satunya di sekolah-sekolah yang memang belum berkembang, mungkin dengan adanya guru penggerak ini bisa memotivasi sebuah sekolah itu lebih berkembang, karena di situ kan kita saling berkolaborasi antara guru di sekolah lain, kita saling berkolaborasi untuk atau mencontoh sharing dari kegiatan-kegiatan sekolah yang memang sudah unggul, sudah maju, bisa kita terapkan di sekolah-sekolah yang dimana ingin kita kembangkan. Nah Ustadz, karena Ustadz tadi adalah salah satu guru penggerak dan guru yang multi talent, memang amazing lah ibaratnya Ustadz kan. Jadi bisa nggak Ustadz berbagi sedikit, mungkin akan menjadi motivasi dan ilmu bagi guru-guru yang lain, terutama di Nurul Quran. Apa sih teknik Ustadz mengajar itu? Bagaimana cara Ustadz apa nanjinya? Waktu ada purno anak ni berbagai aja. Apa? Mungkin ada teknik-teknik tertentu Ustaz dalam mengajar? Teknik-teknik tertentu itu sebenarnya mau teknik apapun ya kan? Kalau menurut saya itu semuanya kembali kepada gurunya. Kepada gurunya bagaimana cara mengajar anak-anak itu agar dia mampu memahami apa yang
diajarkan oleh gurunya. Nah, kalau cara Ustadz gimana? Kalau cara Ustadz gimana? Beda-beda ya kan. Kalau di kita, kalau sekarang kan ada istilahnya kurikulum merdeka. Oke. Kurikulum merdeka. Yang dimana tujuan kurikulum merdeka ini anak-anak itu lebih bebas memilih bagaimana cara mereka belajar. Itu sebenarnya. Oke. Lebih dibebaskan. Lebih dibebaskan. Tidak seperti dulu. Mungkin kalau dulu, kalau apa yang dikatakan guru, misalnya guru suruh baca aja, ya baca aja. Kalau memang disuruh diberikan latihan ataupun membuat latihan sesuai dengan buku, ya seperti itu aja. Tapi tidak di kurikulum merdeka ini. Itulah guru penggerak itu salah satunya lebih mendominasi apa yang telah diajarkan, supaya anak-anak di kelas itu lebih semangat dan lebih bebas dalam memilih. Jadi ada istilahnya cara belajar berdiferensiasi. Apa itu Ustaz? Cara belajar itu mungkin anak-anak mereka boleh mencari informasi tentang pelajaran itu dengan cara mereka yang berbeda-beda. Oh, berarti anak dibebaskan mencari informasi sendiri? Iya. Jadi di sini tidak dituntut guru itu hanya selalu berbicara. Jadi mereka melakukan kegiatan di mana setiap apa yang diajarkan, ya kan? Tujuan yang diajarkan, karena kan ketika guru masuk kan yang pertama sekali dijelaskan sama anak-anak tujuannya. Nah, tujuan kita hari ini belajar adalah tentang ini, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak nanti disuruh pilih, nanti dikasih metode. Misalnya ada beberapa pilihan. Boleh pilih secara A, B atau C. Pokoknya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuannya ini anak-anak tuh disuruh milih misalnya. Dengan metodenya ini ada tiga. Terserah kalian yang mana yang mau. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu tujuan dari kurikulum merdeka itu. Oke, luar biasa nih Ustaz. Apapun cerita kan kita lihat kondisi di lapangan juga. Kadang-kadang improvisasi perlu dong, Ustaz kan? Improvisasi juga memang sangat perlu. Kadang-kadang tergantung dengan fasilitas di sekolah. Kadang-kadang nanti kita suruh begini tapi fasilitasnya kurang. Seperti itu. Ada juga sekolah yang pernah saya lihat itu mereka karena kurangnya fasilitas mereka menggunakan metode belajar di alam. Bisa juga. Jadi yang buat menarik itu sebenarnya ketika mereka dibebaskan, ya anak-anak. Yang kedua, ya, apalagi di sekolah kita nih Nurul Quran nih. Setelah saya ikut kegiatan program guru penggerak ini, malahan saya terpikir kayaknya program ini sebelumnya sudah pernah kita terapkan di sekolah kita. Nurul Quran sudah lebih dulu. Nggak ada, kita nggak tahu namanya. Kurikulum merdeka. Padahal itu sebelumnya udah kita lakukan. Jadi ketika saya ikut pelatihan, saya benar-benar seperti ini di Nurul Quran sudah duluan kita buat malahan. Kayak seperti belajar di alam. Sudah ada. Anak-anaknya bisa membuat sebuah kelompok kecil. Nah, seperti itu. Itu hanya sedikit. Mungkin kalau kita bahas panjang. Itu bisa 2 jam lebih itu, Ustaz. Artinya luar biasa. Saya menangkap sesuatu bahwasanya di sini memang guru harus kreatif sih sebetulnya, Ustaz. Memang dituntut untuk lebih kreatif dengan kurikulum yang seperti ini, Ustaz. Baik, Ustaz. Terakhir, Ustaz. Ini betul-betul terakhir. Tadi ini udah 2 kali terakhir nih Pak Firman. Karena agak menarik ini. Memang menarik bagi saya. Betul-betul terakhir nih Ustaz. Harapan Ustaz kepada Nurul Quran yang sudah berapa tahun Nurul Quran Pak Firman? Berapa tahun Nurul Quran? 12 ya. Masuk 13 tahun 13. ya? Kemarin milad yang ke-12. Nah, apa harapan Ustaz kepada Nurul Quran dan cita-cita Ustaz dan apa yang ingin Ustaz buat lagi? Kadang nak pegat lain lah. Kadang orang kan mendum. Kadang nak pegat lah. Kadang ada lain. Apa ya kira-kira cita-cita Ustaz bagi Nurul Quran? Harapan. Nah, ya, kita selalu berharap dan berdoa ya kan. Semoga IPIK Nurul Quran ini semakin sukses, jaya ke depan ya kan. Semakin maju, bahkan ada ada niat dari para pendiri kita bahwa kepingin yayasan ini sampai bukan hanya terkenal di tingkat nasional bahkan internasional. Itu. Nah, kita cuma coba berdoakan. Yang intinya saya berharap juga kepada kita semua yang mengajar juga harus selalu ikhlas ya kan. Betul. Apa yang diajarkan dan kedepannya kalau ingin berbuat apa ya berbuatlah seikhlas dan semampu kita. Ya, betul. Jangan terlalu dipaksa-paksa.
Nah, intinya dan selalu bersyukur. Apapun yang itu penting yang penting. Selalu bersyukur. Dimanapun apapun keadaan kita, ya kan, kita coba selalu bersyukur. Kalau saya tidak berharap lebih, cuman bisa mendoakan seperti itu. Oke, luar biasa. Semakin ke ujung, semakin nampak tahunya Ustaz Fahri. Makanya kalau semakin lama semakin kenong ber juga yang nah, boleh puasa aja. Nah, terakhir Ustaz Fahri, karena kita terakhir lagi ya, 3 kali terakhir. Nah, karena kita di Hari Kemerdekaan Indonesia, maka kita mengucapkan Dirgahayu. Untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Semoga Indonesia semakin jaya seperti kok semakin jaya. Semoga Indonesia jaya dan YPIK juga semakin jaya. Nusantara maju, Indonesia baru. Salah kita Ustaz. Nusantara baru, Indonesia maju. Merdeka. Nah, sekian dari kami dalam episode ini. Terima kasih kepada Ustaz Fahrial yang telah hadir ke studio kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.